Perkenalkan, saya Dinda Syahra Ramadhani, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai kurikulum. Apa sih itu sebenarnya kurikulum? Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kemudian, istilah ini digunakan dalam dunia pendidikan. Sedangkan, secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, menurut bahasa Latin, kurikulum berarti jalur pacu, dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti itu ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Adapun pengertian kurikulum menurut beberapa ahli, diantaranya ada Nasution. Nasution memberikan pengertian kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan serta staf pengajarnya. Sedangkan menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Masih banyak beberapa ahli lainnya yang memberikan pengertian mengenai kurikulum, namun untuk kali ini saya hanya akan membahas pengertian Nasution dan Grayson. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyimpulan dari konsep-konsep kurikulum yang terdiri dari 1. Kurikulum sebagai jalan meraih ijazah. Kurikulum merupakan syarat mutlak dalam pendidikan formal. Bisa dikatakan tidak ada pendidikan formal tanpa adanya kurikulum. Pada pendidikan formal terdapat jenjang-jenjang pendidikan yang selalu berakhir dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kurikulum merupakan jalan yang berisi sejumlah mata pelajaran atau bidang studi dan isi pelajaran yang harus dilalui untuk meraih ijazah. Yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Kurikulum sebagai jalan meraih ijazah mengisyaratkan adanya sejumlah mata pelajaran atau bidang studi dan isi pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa. Penyebutan kurikulum sering disamakan dengan mata pelajaran. Lebih jauh maksudnya adalah isi dari pelajaran tertentu dalam program dikatakan sebagai kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Kurikulum didefinisikan sebagai satu rencana yang dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar di dalam arahan dan bimbingan sekolah, akademi, atau universitas pada anggota stafnya. Yang terakhir, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dari 4 konsep sebelumnya dapatlah ditandai bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengimplementasian kurikulum tersebut akan memperoleh pengalaman belajar. Kurikulum adalah segala hal yang bermaksud dipakai oleh sekolah untuk menyediakan kesempatan-kesempatan bagi siswa memperoleh pengalaman belajar yang diperlukan. Jadi, kurikulum ini merupakan suatu usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, landasan kurikulum. Landasan kurikulum terdiri dari 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah hakikat realistis, ilmu pengetahuan, sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan, dan hakikat pikiran yang ada dalam masyarakat. Secara logis dan realistis, landasan filosofis pengembangan kurikulum dari satu sistem pendidikan yang lain. Yang kedua, landasan sosial budaya agama. Realitas sosial budaya agama yang ada dalam masyarakat merupakan bagian kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Nilai sosial budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebar, luaskan, melestarikan, dan melepaskan manusia menggunakan akalnya. Yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, landasan kebutuhan masyarakat. Adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu menjadikan anggota masyarakat tersebut. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat pada umumnya juga berpengaruh terhadap individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang hanya berdasarkan pada keterampilan dasar saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang modern yang bersifat teknologis. Landasan yang terakhir adalah landasan perkembangan masyarakat. Iptek mendukung perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan membantu menetapkan pengembangan yang dilaksanakan. Pengembangan masyarakat akan menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai. Untuk menciptakan proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan rencana berupa kurikulum dan landasan pengembangan berupa perkembangan masyarakat itu sendiri. Adapun komponen pengembangan kurikulum antara lain ada tujuan, materi pengalaman belajar, organisasi, maupun evaluasi. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Yang kedua ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berarti berkesinambungan menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horizontal. Berkesinambungan secara vertikal artinya bertahap atau berjenjang dalam artian antara jenjang satu dan jenjang lainnya berkesinambungan. Sedangkan berkesinambungan secara horizontal artinya berkelanjutan. Dapat diartikan pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dan tingkat atau kelas yang sama, tidak terputus-putus dan merupakan pengembangan yang terpadu. Yang terakhir ada prinsip fleksibilitas. Para pengemban kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Adapun tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama ada studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Yang kedua perencanaan kurikulum. Yang ketiga pengembangan rencana operasional kurikulum. Yang keempat pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Yang kelima implementasi kurikulum. Yang keenam monitoring dan evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir adalah perbaikan dan penyesuaian. Adapun fungsi-fungsi dari kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Namun, untuk fungsi-fungsi secara terkhusus ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Menurut Omar Hamali, kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai instansi sosial melaksanakan operasinya paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga, peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya pada masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Perkembangan kurikulum di Indonesia.
Yang pertama adalah kurikulum 1947, yang kedua kurikulum 1952 dengan rencana pelajaran terurai 1952, yang ketiga kurikulum 1964 rencana pendidikan 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum periode 1975. Selanjutnya ada kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Selanjutnya ada kurikulum 2004 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya ada periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajar tahun 2006. Yang terakhir adalah kurikulum 2013 yang sampai sekarang masih digunakan. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah sebuah rencana peraturan pembelajaran yang dibuat oleh instansi pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Cukup sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.